Perkenalkan, nama saya Bayi Haki, mahasiswa semester 2 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Izin bertanya kepada Ibu Rahmah, selaku salah satu komisioner KPU Jakarta, bahwa saya adalah salah satu orang yang terlahir dari iklim di mana daerah saya itu sangat menjunjung tinggi budaya patriarki. Artinya sangat sedikit sekali domain dan peluang daripada perempuan untuk unjuk gigi, apalagi di tengah budaya seperti masih tingginya nikah dini, masih tidak percayanya seorang orang tua kepada barangkali bibit-bibit unggul dari kalangan perempuan untuk kemudian melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Maka pertanyaan sederhana saya, untuk kemudian merubah paradigma tersebut, sehingga peran perempuan khususnya di dalam partisipasi kebijakan publik yang pintu masuknya adalah politik ini lebih bisa ditingkatkan. Barangkali demikian pertanyaan sederhana saya. Atas kesempatan dan jawabannya saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bayi Haki. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Ibu Rahma. Terima kasih Mas Bayi Haki. Mas Bayi Haki dari daerah mana nih? Madura, Mbak. Oh, Madura ya. Baik. Memang tadi disampaikan ya bahwa bagaimana sih merubah paradigma tadi ya. Gender mainstream ini bisa dipahami oleh semua kalangan dan dalam tentu bukan hanya sekedar dipahami, tetapi juga dalam proses penerapannya harus ada kesetaraan gender di masyarakat, mengakui status, kemudian juga mengakui bagaimana potensi perempuan itu sama dengan potensi laki-laki. Yang membedakan kita laki-laki dan perempuan itu kan sebenarnya hanya masalah biologis yang memang tidak bisa ditukarkan. Misalnya saya sebagai perempuan ini nyusu, ingin hamil, melahirkan itu tidak bisa dipertukarkan, tetapi peran domestik itu gimana memasak, mencuci yang menjadi memang mainstream di Indonesia itu kan seperti itu ya, bahwa peran domestik yang sudah cukup perempuan saja. Kalau saya secara pribadi memandangnya bahwa apa yang diperankan oleh perempuan, baik peran domestik dan peran publik, itu harus dilakoni itu secara sadar, benar-benar memang dihayati bahwa perempuan itu akan berkiprah di masyarakat domestik atau dia akan berkiprah di dunia publik. Nah, tentu kalau berkiprah di dunia publik tadi banyak sekali tantangannya yang juga kita sudah disampaikan oleh teman-teman. Tapi memang merubah paradigma ini sangat penting adalah tentu dari kalangan keluarga. Ini juga penting karena pendidikan makin tinggi tadi bahwa kesetaraan dan keadilannya itu akan bisa dimainkan dan diperankan secara masif. Pertama ya, karena memang pendidikan keluarga dulunya, bahwa kalau saya memang dididik oleh bapak itu dengan orang tua ya, karena beliau adalah pendidik juga, dia harus memperlakukan setara dengan laki-laki, dan itu saya alami gitu. Dan itu yang memang membuat membangkitkan rasa percaya diri yang tinggi untuk kita. Karena waktu itu beliau selalu menyampaikan bahwa perempuan itu harus punya kekuatan, di mana kita tidak boleh menggantungkan diri kepada laki-laki. Misalnya saja contoh, kalau kamu nanti sudah berkeluarga, pada saat kamu misalnya kehilangan suami, yang mungkin pada satu pekerjaan kan banyak juga perempuan akhirnya timpang di situ ya, ketika dia tidak punya kekuatan secara ekonomi, ketika suaminya meninggal, maka banyak hal yang bisa ada memang yang menyebabkan yang berakibat bagi perempuan itu sendiri. Jadi pendidikan di dalam keluarga ini juga penting. Bagaimana kemudian hal-hal teknis yang diperankan atau dilakukan di dalam keluarga itu juga mempengaruhi. Misalnya, sudah kamu laki-laki nggak boleh mencuci piring gitu ya. Kamu perempuan kerjaan mencuci piring. Atau misalnya, ini nggak usah sekolah tinggi-tinggi, toh nanti ujungnya aku menjadi rumah tangga dan hanya sebatas dapur, sumur, kasur gitu ya. Jadi putranya nggak boleh jauh dari itu. Nah itu yang memang harus kita ubah. Nah cara mengubahnya tentu kira-kira yang seperti ini. Misalnya hari ini kita melakukan berupaya untuk bagaimana sih menyadarkan, banyak juga mungkin di sana yang misalnya tadi dengan yang di Bima misalnya budaya patriarki yang sangat tinggi gitu ya. Tetapi kan akhirnya ada juga ini pemimpin perempuan yang lahir di sana.
Jadi pertama gerakan-gerakan masif yang harus kita lakukan ini merubah cara berpikir, kemudian sampai kepada masalah teknis yang bisa kita perankan dari keluarga tentu dari kecil ini juga harus ditanamkan dari kecil. Kemudian masyarakat, kalau saya pikir tadi Bang Jun menyampaikan bahwa udah jangan dibatasi sampai 30%, harusnya lebih gitu ya. Nah itu aja 30% belum bisa tercapai. Malah saya kalau ekstrimnya saya menyampaikan supaya nyampai dia perlu dibuat bloksit gitu. Jadi lingkungan itu menentukan juga karena perempuan itu kan harus tentu tadi meningkatkan kualitas dirinya. Tapi sekali lagi kualitas itu sangat ditentukan oleh kesempatan. Nah, kalau kesempatan itu tidak diberikan, misalnya di dalam keluarga kita, kalau kesempatan untuk menjadi orang yang terdidik, sekolah itu tidak diberikan oleh orang tua, mana mungkin dia bisa mengembangkan potensi dirinya. Kalau di negara itu kan sudah ada ratifikasi untuk tentu itu peluang potensi untuk perempuan untuk mengembangkan dirinya. Apalagi misalnya kayak Pak Bayi Haki ini kan sudah dapat ini kan, paling enggak bisa menerapkan di lingkungan yang terkecilnya, misalnya di keluarganya. Nanti pada saat punya anak perempuan dan laki-laki juga harus bisa memperlakukan secara adil gitu. Punya jadwal, misalnya anak disuruh mencuci piring, maka jadwal anak laki-laki dan perempuan harus punya, laki-laki juga harus bisa mencuci piring gitu ya. Jadi tidak boleh membedakan karena kamu anak perempuan, ya udah mencuci piring, laki-laki nggak boleh gitu ya. Jadi gitu, Pak Bayaki, jadi harus ada gerakan masif yang memang kita tantangan dan memang faktanya ini belum ada ketercapaian, keadilannya juga masih belum nyampe lah gitu ya, karena masih banyak terjadi diskriminasi di sekeliling kita. Nah ini tentu menjadi tugas kita bersama, mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita, kemudian kita ke masyarakat, dan juga tentu ada perubahan mindset yang harus terus kita bangun di negara kita, terutama misalnya dalam merombak budaya, karena merombak budaya atau nilai-nilai yang sudah melekat lama di masyarakat itu tidak mudah, tentu harus ada pencerahan. Kalau perlu mungkin memang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat juga penting ini. Kalau misalnya untuk berubah menjadi gender mainstream itu, bagaimana masyarakat itu bisa kita membangkitkan mainstream gender ini. Terima kasih Mbak. Tadi pertanyaannya. Terima kasih Bu Siti Rahman. Semoga itu menjawab pertanyaan dari Mas Bayhaki ya. Nah, karena ini keterbatasan waktu, sayang sekali kita harus akhiri diskusi kita pada sore hari ini. Mungkin bisa langsung diberikan closing statement dari Ibu Siti Rahman. Ya, maju terus perempuan Indonesia. Berapa? Luar biasa. Kemudian izin dulu bertanya dari kota Jogja. Masih ada pertanyaan. Silakan dari mana? Dari Harsa dari Yogyakarta. Oh ya, silakan Pak Harsa, mau bertanya kepada siapa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harsa dari Jogja. Mungkin